Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Akbar, mahasiswa Ilmu Komunikasi 2019. Saya berada di kelompok Yunir Fernanda sebagai kelompok Muhammadiyahan. Di sini saya akan membahas tentang gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Jadi gerakan pembaruan Islam di Indonesia ini berlangsung pada permulaan abad 20. Nah, yang mana gerakan ini berkembang dalam waktu yang lama gitu, nggak langsung jadi gitu. Dan salah satu gerakannya itu adalah Jamiatul Khair dan Al-Irsyad. Jadi perlu ditekankan bahwa gerakan ini pertama kali muncul yaitu Jamiatul Khair, yang mana kemudian disusul oleh Al-Irsyad, dan kemudian penjelasan secara lebih jelas yaitu sebagai berikut. Jadi Jamiatul Khair ini merupakan organisasi pertama yang didirikan di Indonesia pada tanggal 15 Juli 1905. Waktu yang cukup lama itu ya, berarti ya, sejarah yang lama. Pendirinya itu bernama Sayyid Muhammad Al-Fatih bin Abdurrahman Al-Masjur, dan yang kedua ada Sayyid Muhammad bin Abdullah bin Jihab, dan yang ketiga ada Sayyid bin Ahmad bin Jihab, dan yang terakhir ada Sayyid Jahan bin Jihab. Jadi bisa dilihat dari organisasi Jamiatul Khair ini terdiri dari orang-orang Arab, tapi meskipun ini dipenuhi oleh orang-orang Arab, tapi ini juga dibuka untuk umum gitu, tanpa diskriminasi. Kegiatan yang menjadi perhatian organisasi ini diliputi dua bidang. Pertama ada pendirian dan pembinaan sekolah pada tingkat dasar dan pengiriman anak-anak muda ke Turki untuk melanjutkan studi. Nah, jadi pentingnya Jamiatul Khair ini terletak pada kenyataan bahwa organisasi inilah yang memulai organisasi modern dalam masyarakat Islam. Yang maksud organisasi modern dalam masyarakat Islam di sini yaitu dengan adanya anggaran dasar, daftar anggota tercatat, dan rapat-rapat secara berkala, dan mendirikan sekolah yang menerapkan sistem modern. Yang maksud modern sini ada kurikulum, sistem klasikal, dan perlengkapan kelas. Namun demikian, umur organisasi ini tidak panjang setelah kedatangan Ahmad Surkati dan kawan-kawannya sebagai guru di sekolah Jamiatul Khair. Di samping mereka mengajarkan ajaran-ajaran sekolah, mereka juga menekankan daya kritik dan pemikiran kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Mereka memperkenalkan ide-ide mengenai persamaan sesama muslim. Nah, ide-ide yang terakhir inilah yang menyebabkan kedudukan para sayyid, para pendiri Jamiatul Khair ini merasa terancam. Nah, dari sinilah benih-benih perpecahan mulai muncul, dan akhirnya Ahmad Surkati beserta kawan-kawannya itu keluar dari Jamiatul Khair dan merintis berdirinya organisasi Al-Irsyad. Jadi itulah mengapa di awal video saya mengatakan bahwa yang pertama itu ada Jamiatul Khair, dan yang kedua itu ada Al-Irsyad. Nah, lanjut, untuk Al-Irsyad sendiri itu merupakan organisasi Islam yang secara resmi menekankan perhatian pada bidang pendidikan, terutama pada masyarakat Arab, meskipun anggotanya ada dari non-Arab gitu, kayak misalkan ya Indonesia, Turki, dan lain-lain gitu ya. Secara lebih luas, sikap dan tujuan organisasi Al-Irsyad itu sebagai berikut: menjalankan dengan sungguh-sungguh agama Islam sebagaimana ditetapkan pada Al-Quran dan Sunnah, memajukan hidup dan kehidupan secara Islam dalam arti kata luas dan dalam, dan membantu menghidupkan semangat untuk bekerja sama di antara di berbagai golongan dalam setiap kepentingan bersama. Pengurus besar Al-Irsyad 1938-3-7. Al-Irsyad ini sangat berjasa dalam mendirikan banyaknya lembaga sekolah dari tingkat dasar hingga sekolah guru. Ada juga sekolah takhasus dengan spesialisasi dalam bidang agama ya, seperti pesantren gitu ya. Pendidikan atau bahasa gitu. Al-Irsyad juga memberikan beasiswa untuk beberapa lulusannya supaya belajar ke luar negeri, terutama ke Mesir. Organisasi ini juga mempergunakan tablik dan pertemuan-pertemuan sebagai cara untuk menyebarkan paham-pahamnya. Al-Irsyad ini juga menerbitkan buku-buku dan pamflet-pamflet untuk dibaca dan dimengerti. Oke, mungkin segitu saja untuk pembahasan kali ini.
Terima kasih atas waktunya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.